Selamat siang. Siang. Oke, perkenalkan nama saya Glenn. Saya seorang konselor. Kamu namanya Claudia kan? Iya. Claudia, umur 19 tahun. Nah, saya pengen tahu nih kamu kesini tujuannya apa? Saya kesini mau curhat karena masalah percintaan gitu loh, Mbak. Masalah percintaan. Kalau boleh tahu masalahnya apa tuh? Saya itu kan suka berantem gitu sama pacar saya karena saya merasa dia kurang ngertiin perasaan saya gitu loh, dan selalu mau dia yang didengar. Lanjut. Jadi kayak gimana ya, misalnya lagi ada masalah, dia tuh kayak ngediemin saya, jadi kayak saya tuh bingung harus apa gitu loh. Oke, pas didiamin itu kamu ada ngajak ngomong nggak? Ada, saya tanyain kamu kenapa gitu, tapi dia kayak ya udah diemin aja, atau enggak chat saya nggak dibales. Chatnya nggak dibalas. Terus setelah itu? Ya udah jadinya kayak besoknya dia masih ngediemin, atau besoknya lagi kayak ya udah nggak terjadi apa-apa, jadi kayak masalahnya tuh Tidak diselesaikan. Iya. Itu pacarannya sudah berapa lama kalau boleh tahu? Udah 1 tahun setengah. Sudah cukup lama ya. Terus kayak misalnya pas didiamkan, itu reaksi emosi yang kamu rasakan tuh seperti apa gitu? Saya kesel kadang, kayak kenapa sih harus ngediemin gitu, kan bisa diomongin baik-baik gitu loh, biar kayak masalahnya cepet selesai. Dan terus misalnya nanti kalau ada masalah lagi nggak tiba-tiba meledak gitu loh. Yang meledak itu siapa, dari pasangan mbak atau mbak Claudia? Kadang dari saya, kadang dari dia gitu loh, kayak kamu sih kenapa kayak gini gitu loh, padahal kemarin udah baikan tapi ya dibahas lagi gitu loh. Meledak-ledaknya tuh seperti apa gitu, contohnya ada nggak? Seperti misalnya kayak saya ya, kalau saya misalnya meledak-ledak, saya itu kadang sampai kesel sendiri sama diri saya. Kadang saya kayak mukul bantal atau kasur gitu loh, Mbak. Jadi kayak biar saya tuh melampiasin kesel saya, karena kalau saya ngomong ke dia, saya kayak nggak merasa didengar. Oke, merasa tidak didengar ya. Terus kalau misalnya dari pasangan mbak Claudia itu dia seperti apa? Ya dibilang dia itu orangnya baik, Maksudnya meledak-ledaknya itu oh seperti beda apa? itu. Kalau meledak-ledaknya itu kayak seperti dia itu meledak-ledak kayak ngebahas lagi masalah yang udah lama. Jadi kayak padahal kan masalahnya menurut saya udah selesai, tapi sama dia dibahas lagi. Oke, jadi misalnya berantem, pas diajak berkomunikasi, pasangan mbak Claudia nggak mau untuk membahas masalah tersebut, itu didiamkan. Terus nanti nantinya tuh masalahnya sudah berlalu begitu saja. Terus kalau misalnya ada pertengkaran lagi, masalah tadi dibahas lagi. Oke. Berarti kalau misalnya diajak komunikasi tuh masih susah. Nah ini kalau boleh tahu hubungannya tuh udah hubungan jarak jauh atau yang dekat? Saya LDR. Oh, kebetulan LDR ya. Yang susah untuk dikomunikasikan, apalagi jauh ya. Iya. Terus harapan dari mbak sendiri nih untuk datang ke sini gitu tuh apa gitu? Harapan dari saya itu gimana ya, Mbak? Saya tuh kayak pengen tahu itu masalahnya ada di dia atau di saya gitu. Kalau misalnya di saya ingin berubah gitu loh, biar kayak hubungannya bisa langgeng. Kalau dari yang saya mau bertanya dulu, misalnya ada pertengkaran, ada tidak situasi di mana mbak itu yang mendiamkan pasangan mbak? Pernah sekali. Pernah. Mungkin bisa dibilang ini seperti
balas dendam ya. Iya. Tuhan Yesus. Mungkin ini bisa dibilang balas dendam ya. Kalau boleh menyarankan, mungkin kalau dari yang Mbak sendiri sudah ceritakan ini kan, Mbak sudah berusaha untuk melakukan komunikasi untuk membahas masalah tersebut kan. Cuman dari pasangan Mbak sendiri tuh menolak untuk melakukan komunikasi. Nah mungkin kalau ada masalah, coba untuk tidak didiamkan. Tapi misalnya pihak pasangan Mbak itu masih mendiamkan, masalah karena itu di luar kontrol kita kan. Nah, kemungkinan Mbak coba untuk komunikasikan dengan baik-baik, sampaikan. Tapi kalau misalnya dari dia juga tidak ada respon, tidak masalah. Itu kembali di luar kontrol kita kan. Nah, kalau misalnya nih dia bahas lagi, misalnya pertengkaran lagi, dia bahas lagi dari mungkin keduanya akan meledak-ledak kan, karena masalahnya tidak pernah dibahas. Kalau dari saya sendiri ini boleh dipakai atau boleh tidak juga, ini tergantung dari kamu ya. Nah misalnya nih dia ini meledak-ledak, kamu coba untuk tahan diri gitu loh. Terus setelah dia reda, baru kalian bicarakan baik-baik. Soalnya kalau misalnya keduanya sama-sama meledak, sama-sama marah, itu tidak akan ketemu jalan tengah dari permasalahannya. Karena sama-sama kalau sedang marah kan keduanya pasti irasional kan. Jadinya kita tidak akan temukan jalan tengahnya. Jadi salah satunya harus menenangkan. Dan setelah itu coba bilang ke dia, kalau misalnya saya juga marah, coba dari pasangan Mbak juga untuk berusaha menenangkan gitu. Jadi seimbang gitu, jangan keduanya marah gitu. Ya mungkin dicoba dulu. Kalau misalnya dari kamunya pengen mencoba, ya boleh. Jika tidak juga tidak masalah. Jadi misalnya nanti ada pertengkaran lagi, coba diterapkan gitu. Tapi ada tidak momen dimana kayak pasangan Mbak ada terus Mbak berusaha untuk menenangkan? Ada, kayak saya bunyi gitu. Terus dari pasangan Mbaknya? Ya dia cuek ya tengah. Oke, ini memang agak susah sih, soalnya kalau misalnya orang sedang marah itu kan apa sih namanya? Kalau sedang marah itu kan dia irasional kan. Jadi kayak walaupun kita berusaha untuk menyampaikan tuh susah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Karena kalau dari psikologi itu kan itu kalau sedang marah itu kita dalam mode fight or flight. Jadi kita serang atau kabur. Nah mungkin pasangan Mbaknya ini saat sedang marah dia itu memilih untuk lari aja nih, kabur aja dari masalah dibandingkan berusaha untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi secara keseluruhan problemnya adalah pasangan Mbak itu setiap ada masalah menolak untuk melakukan komunikasi. Itu dari mbaknya pengen untuk ada komunikasi supaya problem itu selesai. Cuma dari pasangan Mbaknya ini menolak untuk membahas kan, kayak menjauh. Jadi kalau dari saya coba untuk seperti saya tadi, boleh dilakukan atau boleh dilakukan, boleh untuk tidak dilakukan. Nanti kalau misalnya ada hasil boleh disampaikan. Masih ada yang mau disampaikan lagi? Oke, mungkin saran saya boleh dicoba karena waktunya juga sudah hampir selesai. Terima kasih karena sudah mau menyampaikan apa yang kamu